Hai teman-teman, selamat datang kembali bersama kami dimanapun Anda berada. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan secara daring mengenai threads and concurrency, yaitu bagaimana suatu program dapat menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. Dan materi kami kutip daripada buku yang berjudul Operating System Concept edisi ke-10, yang kami ambil dari bab 4.1 sampai 4.4. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang akan menjelaskan materi tersebut. Yang pertama yaitu saya sendiri atas nama Duni dengan NIM C2455201058. Kemudian Dikri Yogi Pratama dengan NIM C2455201059. Dan yang terakhir Muhammad Lukmanul Hakim dengan NIM C2455201054. Langsung saja pada materi pertama yang akan saya bahas mengenai pengertian thread. Nah, mari kita lihat sama-sama pengertian daripada thread. Thread adalah unit terkecil dari eksekusi dalam sebuah program. Jika program adalah sebuah kegiatan besar, maka thread adalah bagian-bagian kecil pekerjaan yang bisa berjalan secara bersamaan. Nah, sering kita alami pada thread ini, yaitu kita menggunakan lebih daripada satu aplikasi yang berjalan di belakang halaman atau layar. Kemudian saya akan menjelaskan kenapa multithreading dibutuhkan motivasi. Pada aplikasi modern, multithreading sangat penting karena banyak program harus mengolah beberapa tugas secara bersamaan agar tetap cepat, responsif, dan tidak macet. Aplikasi modern rata-rata multithreaded karena yang pertama web browser, thread tampilan, dan thread network. Yang kedua itu word processor, thread text, thread input keyboard, thread pengecekan grammar. Server membuat thread baru untuk setiap request klien. Nah, perlu saya tambahkan penjelasan di sini agar kita lebih memahami. Sebelum kita menggunakan multithreading, kita perlu punya alasan yang kuat. Hal ini karena multithreading bukan sekedar menambah thread, tetapi juga membawa kerumitan teknis dalam pemrograman. Yang pertama, itu meningkatkan kinerja performansi. Multithreading memungkinkan program menjalankan beberapa bagian tugas secara bersamaan. Jika komputer memiliki multicore, maka setiap core dapat menjalankan threads yang berbeda. Alhasil, program bisa lebih cepat dan efisien. Alasan yang kedua, itu menangani banyak tugas sekaligus. Dengan multithreading, program bisa melakukan beberapa aktivitas dalam satu waktu. Contohnya, aplikasi itu bisa di-download data sambil memproses tampilan UI tanpa lag. Dan alasan yang ketiga yang bisa saya jelaskan itu membuat aplikasi tetap responsif. Tanpa multithreading, jika ada satu proses berat, aplikasi bisa crash. Dengan multithreading, proses berat dipisah ke thread lain. Jadi UI tetap lancar. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Yaitu keuntungan multithreading. Yang pertama itu responsif. Aplikasi tetap berjalan walaupun salah satu tugas sedang bekerja lama. Nah, ini sering ya kita lakukan. Yang kedua, resource sharing. Thread berbagi memori dan resource yang sama, jadi lebih efisien. Dari segi ekonomi, membuat dan mengganti thread lebih murah daripada proses baru.
Scalability-nya mendukung eksekusi paralel pada sistem multicore. Nah, di sini ada dari empat segi pandangan ya, terutama responsif, resource sharing, ekonomi, dan scalability. Jadi yang responsif itu dengan multithreading aplikasi tetap berjalan dan tidak macet. Jadi kita bisa membuka beberapa aplikasi tanpa macet. Meskipun ada satu tugas yang membutuhkan waktu lama, jadi program bisa tetap merespon pengguna sambil menjalankan proses lain di latar belakang. Resource sharing itu berbagi sumber daya. Jadi thread dalam satu proses berbagi memori dan resource yang sama, sehingga penggunaan memori lebih efisien. Dari sisi ekonominya, membuat dan mengganti thread jauh lebih ringan dibandingkan membuat proses baru. Scalability, multithreading mendukung eksekusi paralel pada sistem yang memiliki multicore. Nah, di sini pada sistem yang memiliki multicore, artinya semakin banyak core pada CPU, semakin banyak thread yang bisa berjalan secara bersamaan sehingga kinerja program meningkat. Jadi di sini dapat saya simpulkan keuntungan multithreading yaitu aplikasi menjadi lebih responsif karena proses yang lama tidak membuat program berhenti. Nah, kemudian thread bisa berbagi memori sehingga lebih efisien daripada membuat proses baru. Dan yang terakhir multithreading memiliki scalability yang baik karena dapat memanfaatkan multicore untuk menjalankan tugas secara paralel. Lanjut. Konkurensi PS paralelisme. Konkurensi sistem mengelola banyak tugas dengan cara bergantian. Cepat bisa berjalan pada satu core. Paralelisme sistem yang menjalankan banyak tugas secara bersamaan pada waktu yang sama membutuhkan lebih dari satu core. Contohnya konkurensi teks 1, teks 2, teks 1, kemudian teks 2 bergantian cepat. Paralelisme core 1 menjalankan teks 1 dan core 2 menjalankan teks 2 secara bersamaan. Nah, untuk di sini konkurensi itu adalah kemampuan sistem untuk mengerjakan banyak tugas secara bergantian dalam waktu yang sama. Satu core CPU bisa berpindah dengan cepat dari tugas satu ke tugas lainnya sehingga terlihat seolah-olah berjalan bersamaan. Contoh sederhana yang dapat saya jelaskan. Misalnya seorang koki sendirian memasak dua masakan. Dia mengaduk sup, memotong sayur, kembali ke sup. Tugasnya banyak tapi dikerjakan secara bergantian. Kemudian paralelisme. Paralelisme adalah menjalankan beberapa tugas pada saat yang benar-benar bersamaan. Ini hanya bisa terjadi jika komputer punya multicore atau lebih dari satu CPU. Contoh sederhana yang akan saya jelaskan di sini, ada dua koki, satu memasak sup dan satu memasak sayur pada waktu yang sama. Masing-masing bekerja secara paralel. Lanjut. Tantangan dalam multicore programming. Saat kita menjalankan program di banyak core, multicore kita harus membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian agar bisa berjalan paralel. Namun, hal ini tidak selalu mudah karena ada beberapa tantangan.
Yang pertama, membagi tugas. Tidak semua bagian program bisa dipisah untuk dijalankan paralel. Yang kedua, beban kerja harus seimbang. Semua core harus bekerja sama rata supaya tidak ada yang menganggur. Yang ketiga, akses data. Data harus diatur agar tidak saling berebut antar thread. Yang keempat, hindari ketergantungan. Jika thread saling menunggu data, paralelismenya hilang. Dan yang kelima, debugging sulit. Kesalahan lebih sulit dicari karena eksekusi thread tidak selalu berurutan. Yang perlu saya tambah di sini, dalam tantangan multi-core programming, itu kita perlu mengidentifikasi paralelismenya. Tidak semua tugas bisa dengan mudah dibagi menjadi beberapa bagian yang dapat berjalan bersamaan. Programmer harus mengetahui bagian mana yang bisa diparalelkan dan mana yang tidak. Kemudian, balance load, pembagian tugas. Tugas harus dibagi seimbang antar core. Jadi kita harus membagi tugas seimbang antar core. Jika satu thread bekerja berat sementara thread lainnya ringan, maka kinerja tetap tidak maksimal. Kemudian data sharing dan synchronization. Ketika beberapa thread mengakses data yang sama, harus ada pengaturan sinkronisasi. Itu yang dapat saya tambahkan. Kemudian lanjut slide berikutnya. Jenis paralelisme. Data paralelisme. Jadi ini slide terakhir yang akan saya bahas, yaitu mengenai jenis paralelisme. Data paralelisme, yang pertama, data dibagi ke beberapa core. Semua core melakukan operasi yang sama, tetapi pada bagian data yang berbeda. Contohnya, menghitung rata-rata dari kumpulan data yang besar dengan membagi datanya ke masing-masing core. Teks paralelisme, yang pertama, tugas atau fungsi dibagi ke beberapa core. Yang kedua, setiap core menjalankan tugas yang berbeda. Contoh, satu core mengurus input dan satu mengolah data. Satu core menampilkan output. Nah, dan jenis paralelisme itu dibagi menjadi dua. Nah, ini ada data paralelisme dan teks paralelisme. Data paralelisme itu terjadi ketika data yang besar dibagi menjadi beberapa bagian dan setiap bagian diproses secara bersamaan oleh thread yang berbeda. Dan fokusnya pada pembagian data dan semua thread menjalankan operasi yang sama tetapi pada bagian data yang berbeda. Saya ambil contoh kembali, mengolah gambar resolusi besar. Setiap thread memproses bagian gambar yang berbeda secara paralel. Jadi intinya satu tugas itu banyak data yang dibagi-bagi. Teks paralelisme itu teks terjadi ketika beberapa tugas teks yang berbeda dijalankan secara bersamaan di threads yang berbeda. Itu fokusnya pada pembagian tugas dan atau fungsi. Jadi setiap thread menjalankan fungsi atau pekerjaan yang berbeda. Contoh yang dapat saya tambahkan lagi di sini. Dalam aplikasi video call, satu thread menangani audio, satu thread lagi menangani video, dan yang satunya menangani koneksi jaringan. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan.
kepada teman-teman semua, kemudian dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Sekian dari saya dan Baik, saya akan menjelaskan apa itu model multi-threading. Pada sistem operasi, multi-threading dapat dilakukan dengan beberapa model yang mengatur bagaimana user thread dipetakan ke kernel thread. Perbedaan model ini mempengaruhi kemampuan paralel, kinerja, dan pemanfaatan CPU multicore. Yang pertama, many to one. Banyak user thread dipetakan ke satu kernel thread. Konsekuensinya, semua thread sebenarnya jalan bergantian pada satu inti. Kemudian kekurangannya yaitu tidak bisa paralel di multicore, jadi performanya terbatas. Kedua, one to one. Setiap user thread memiliki kernel thread sendiri. Keuntungannya bisa berjalan paralel di multicore. Kekurangannya, jika thread terlalu banyak, beban sistem jadi berat atau boros memori dan waktu pembuatan. Ketiga, many to many. Banyak user thread dipetakan ke beberapa kernel thread, yaitu keuntungannya fleksibel dan lebih efisien karena sistem bisa menyesuaikan jumlah kernel thread sesuai kebutuhan. Slide selanjutnya, thread libraries. Thread library adalah sekumpulan application programming interface atau API yang menyediakan fungsi-fungsi untuk membuat, mengelola, dan mengontrol thread dalam suatu program. Dengan menggunakan pustaka thread, pengembangan tidak perlu menulis kode manajemen thread dari awal karena sudah disediakan fungsi standar yang siap pakai. Fungsi utama yaitu membuat dan menghentikan thread, sinkronisasi antara thread atau mutex, dan semaphore. Kemudian yang terakhir, penjadwalan dan pengaturan prioritas thread. Setelah itu, jenis implementasi. Yang pertama, user level thread atau ULT dikelola di tingkat pengguna, cepat namun bisa terblokir bersama prosesnya. Yang terakhir, kernel level thread atau KLT dikelola oleh kernel, lebih stabil namun sedikit lebih lambat. Selanjutnya, user level thread libraries. User level thread adalah jenis thread yang seluruh manajemennya dilakukan di user space tanpa campur tangan langsung dari kernel sistem operasi karena tidak perlu melakukan panggilan sistem atau system call. Pengelolaan thread seperti pembuatan, pengalihan, atau sinkronisasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Namun, kelemahannya adalah jika satu thread terblokir, misalnya karena menunggu input atau output, maka seluruh thread dalam proses yang sama juga ikut terblokir. Karena kernel hanya mengenali proses, bukan thread individualnya. Contoh pustaka ULT, POSIX, pthreads atau user level, GNU, portable threads, dan Java green threads. Kemudian, kernel level thread libraries atau KLT, yaitu jenis thread yang seluruh manajemennya dilakukan oleh kernel sistem operasi. Kernel mengenali setiap thread secara terpisah, sehingga dapat melakukan penjadwalan dan eksekusi paralel pada multicore CPU, membuat kinerja sistem lebih optimal untuk tugas-tugas besar. Namun kekurangannya adalah overhead lebih besar, karena setiap operasi thread seperti pembuatan, pengalihan, atau sinkronisasi memerlukan interaksi langsung dengan kernel yang menyebabkan konteks switching lebih sering dan lebih lambat dibandingkan user level thread. Contoh pustaka KLT, Windows threads, Linux kernel threads, dan Solaris threads. Kemudian, perbandingan user versus kernel thread. Perbandingan user level versus kernel level threads. User level thread atau ULT dikelola di user space lebih cepat dan efisien. Tidak mendukung paralelisme penuh karena kernel hanya mengenali satu proses. Jika satu thread terblokir, semua thread ikut terblokir.
Kedua, kernel level thread atau KLT dikelola langsung oleh kernel sistem operasi, mendukung eksekusi paralel di multi-core CPU, memiliki overhead lebih besar karena sering terjadi context switching. Yang ketiga, hybrid threading model, menggabungkan keunggulan ULT dan KLT. Kemudian, thread di level user dapat dipetakan ke beberapa thread kernel untuk kinerja dan fleksibilitas optimal. Sekian dari saya. Baik, perkenalkan saya Zikri Yogi Pratama dengan NIM C2455201059. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Baik, di sini materi selanjutnya ada P-Treats atau POSIX Treats. P-Treats atau POSIX Treats adalah standar pustaka treat pada sistem operasi Unix dan Linux yang menyediakan API untuk membuat, mengelola, dan menyinkronkan treat. Karena mengikuti standar POSIX, pustaka ini bersifat portable, efisien, dan banyak digunakan dalam aplikasi server serta sistem paralel. Beberapa fungsi penting P-Treats meliputi, yang pertama ada P-Treat Create, yaitu untuk membuat treat baru. Kemudian yang kedua ada P-Treat Join, digunakan untuk menunggu treat selesai. Kemudian yang terakhir ada P-Treat Exit, yaitu untuk mengakhiri treat. Dengan dukungan luas dan performa tinggi, P-Treats menjadi pilihan utama dalam pengembangan aplikasi multi-thread di lingkungan Unix dan Linux. Selanjutnya di sini ada Windows Treats. Windows Treats adalah pustaka treat bawaan sistem operasi Windows yang sepenuhnya dikelola oleh kernel. Setiap thread dikenali dan dijadwalkan langsung oleh kernel, sehingga mendukung eksekusi paralel di prosesor multicore. API utama yang digunakan antara lain, yang pertama ada create thread, yaitu untuk membuat thread baru. Kemudian yang kedua ada exit thread, yaitu untuk mengakhiri eksekusi thread. Kemudian yang terakhir ada wait for single object, yaitu untuk menunggu thread atau objek selesai. Windows Thread banyak digunakan dalam pemrograman desktop, aplikasi sistem, dan server berbasis Windows karena menawarkan integrasi penuh dengan lingkungan Windows dan kontrol langsung terhadap sumber daya sistem. Selanjutnya di sini ada Java Threads. Java Threads adalah mekanisme multi-reading yang dijalankan di dalam Java Virtual Machine atau JVM, memungkinkan beberapa bagian program berjalan secara bersamaan. Thread di Java dapat dibuat dengan mengextend class thread atau mengimplementasikan interface runnable. Java juga menyediakan fitur sinkronisasi untuk menghindari konflik data antar thread menggunakan keyword synchronize. Dengan dukungan bawaan dari JVM, Java Threads banyak digunakan dalam aplikasi desktop, server, dan mobile untuk meningkatkan kinerja dan responsivitas program. Kemudian selanjutnya ada pemilihan thread library. Pemilihan pustaka thread bergantung pada platform dan bahasa pemrograman yang digunakan. Yang pertama ada sistem operasi Linux atau Unix menggunakan P-Treats atau POSIX Treats. POSIX Treats memiliki standar thread yang efisien, stabil, dan portable, banyak digunakan untuk aplikasi server dan sistem paralel. Kemudian selanjutnya ada Windows menggunakan Windows Thread API. Windows Thread API dikelola langsung oleh kernel Windows, memberikan kontrol penuh terhadap proses dan cocok untuk aplikasi desktop maupun server. Kemudian yang terakhir ada Java, menggunakan Java Thread. Java Thread berjalan di atas Java Virtual Machine atau JVM, bersifat platform independen dan sering digunakan pada aplikasi web, desktop, serta mobile. Pemilihan yang tepat membantu mencapai kinerja, stabilitas, dan kompatibilitas optimal dalam pengembangan multi-reading. Selanjutnya ada alur umum eksekusi thread. Secara umum, proses eksekusi thread berlangsung melalui beberapa tahap utama. Yang pertama ada membuat thread dengan perintah create, yaitu program membuat satu atau lebih thread baru untuk menjalankan tugas tertentu secara paralel. Kemudian yang kedua ada menjalankan fungsi thread, yaitu dengan perintah run. Pada perintah ini, setiap thread mulai mengeksekusi fungsi atau kode yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga ada sinkronisasi antar thread. Pada bagian ini, thread berkomunikasi dan berbagi data dengan mekanisme sinkronisasi agar tidak terjadi konflik.
Kemudian yang keempat ada mengakhiri thread dengan perintah join atau exit. Pada bagian ini, thread menyelesaikan tugasnya, kemudian diakhiri secara otomatis atau bergabung kembali atau join dengan thread utama. Alur ini memastikan eksekusi multi-reading berjalan terstruktur, aman, dan efisien. Baik, kesimpulannya, thread berperan penting dalam meningkatkan responsivitas dan efisiensi program melalui eksekusi tugas secara paralel. Dengan multi-reading, aplikasi dapat memanfaatkan sumber daya sistem secara lebih optimal dan responsif terhadap pengguna. Pemilihan thread library harus menyesuaikan platform dan kebutuhan aplikasi, seperti Pthread untuk Linux dan Unix, kemudian Windows, Thread API untuk sistem Windows, dan Java Thread untuk aplikasi lintas platform. Selain itu, pemahaman perbedaan antara user level thread dan kernel level thread sangat penting untuk mengoptimalkan performa, karena masing-masing memiliki keunggulan dalam kecepatan, efisiensi, dan dukungan terhadap eksekusi paralel. Baik, cukup sampai di sini presentasi dari materi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan terima kasih.